kehendak Allah, perbuatan Allah. Wa taf'alu ma yurdihi zahiran, dan kamu melakukan apa yang diridhoi secara zahir. Ya, maksudnya di situ perintah-perintah seperti kita puasa, sholat dan seterusnya. Ya, secara zahir kita dulu melakukan. Nah, kemarin kita udah uraikan kalau urusan batin kerja itu maksudnya hati, saudara ya. Hati kita itu ikhlas, kemudian tidak pernah suudzon sama Allah gitu. Apa yang diperbuat sama Allah. Lalu kemudian secara zahirnya kita lakukan tuh, tampak dilihat ya perwujudannya seperti sholat, baca Quran dan seterusnya, melakukan apa yang diridhai oleh Allah secara zahir. Ya, bacaan kamu dalam Quran, kamu baca ikhlas karena Allah zahir, Allah ridha. Sholat kamu, puasa kamu, ya, zikir taklim kamu, semuanya itu adalah bentuk zahir yang Allah ridha kepada kita. Ya, itu baru namanya ridha terhadap Allah. Wa in aradal abdu, maka jika seorang hamba menghendaki an ya'rifa, bahwasanya ia mengetahui ma'indahu, apa-apa yang ada di sisinya benar ridha, termasuk kata ridha, maka falyal tabis wa'inda nuzulil masaib, maka hendaklah ia mencari keriduan itu ketika nuzulil masaib, turunnya berbagai musibah. Jadi kalau pengen cari ridho di kita tentang apa yang Allah turunkan itu supaya kita ridho dengan Allah, cara mendeteksinya adalah ketika turun musibah. Nah, disitulah kita bisa tahu kita ridho apa enggak, kita terima keputusan Allah apa enggak. Di situ apa yang enggak enaknya. Kalau kita lagi dikasih sehat, itu pasti ridho deh. Dikasih duit banyak, pasti ridho itu. Ini ketika kita nggak punya duit, kerjaan susah, ya, badan sakit, itu kan musibah semua tuh. Kira-kira itu kan kita mau Allah. Nah ini, kalau di situ kita temukan keridhaan, kita nggak pernah ngeluh, kita nggak masalahkan Allah, berarti kita termasuk orang yang ridho. Tapi kalau kita ngeluh, kita nggak percaya dengan Allah, nah berarti kita bukan orang ridho. Jadi cara mendeteksinya adalah ketika turunnya berbagai musibah. Wa wurudil faqat, dan datangnya kefakiran, tadi yang saya bilang, kesusahan melanda kita, sulit cari kerja, sulit ini segala macam deh. Ya. Wastidadil amrad, dan juga terasa berat sakit. Nah itu, terasa berat sakit yang kita rasakan gitu. Nanti akan ada di situ kita jumpai apakah itu atau tidak, atau sabar atau enggak menjalani itu semua. Fasawfa yajiduhu, maka kelak kau akan temukan atau kau dapatkan di sana tentang kesabaran, aw yafqiduhu, atau hilangnya sabar. Jadi kalau hilangnya sabar, kita ngeluh, kita marah, ketika itu kita. Ya, kalau di situ ada sabar, ikhlas, terus kita mencari jalan keluar dari apa yang menjadi musibah tadi, berarti kita ridho. Nah, baru ada ridho di hati kita. Gitu. Nah, lanjut. Nah, sekarang pelajaran kita sekarang ini, Pak. Nah, wa katsiran ma tasma'u min safalatil abna'iz zamani 'indama yuqalu lahu ma lakum tasrukuna at-ta'ati wa taf'aluna al-muharramat. Wa katsiran ma tasma'u min safalat, banyak katanya, ma tasma'u, apa yang kamu dengar, min safalatin, dari orang-orang bodoh, dari orang-orang yang bablas pikirannya gitu. Abna'iz zaman, di zaman sekarang ini, inda ma yuqalu lahu, ketika dikatakan atau ditanya kepada mereka, malakum tasrukuna ta'at, kenapa kamu meninggalkan segala ketaatan, wa ta'aluna al-muharramat, dan kamu melakukan segala yang diharamkan. Ada pertanyaan begitu, kita nanya sama orang bodoh nih, orang yang pikirannya babal belas, ya. Kalau kata Parto, babal belas, pikirannya itu udah kacau gitu. Muslim dia. Fayaqulu, lalu mereka menjawab,
hada syai'un qad qadarullahu alaina wa qadar. Itu kata dia. Jawabannya apa? Ini semua adalah sesuatu yang sungguh Allah telah takdirkan kepada kami. Allah sudah tentukan kepada kami. Kalau kami ninggalin taat, namanya takdir. Begitu dia. Kalau kami kerjain muhat yang haram, itu takdir dari Allah. Jangan salahin saya. Ini orang bodoh nih Pak. Yang orang pikirannya kemana nih? Ya, itu udah takdir katanya. Kalau saya ninggalin sholat, saya ninggalin puasa, saya jalanin yang haram, itu takdir dari Allah. Kata dia, wala mahizolana anhu, maka tidak ada tempat berlari dari kami, dan tidak ada tempat berlari bagi kami darinya, katanya, karena sudah diputusin sama Allah. Wa innama nahnu abidul makhburun, bahwasanya kami adalah hamba-hamba yang dipaksakan, kata dia, oleh Tuhan kami, yaitu Allah. Maka jawaban-jawaban ini adalah buah mazhabul jabariyah bi'aini, adalah pandangan paham jabariyah. Nah, itu kalau aku kuliah Pak, belajar ini paham jabariyah, paham mu'tazilah, ya, paham qadariyah. Kalau kita paham ahlu sunnah wal jamaah, gitu. Nah, kalau paham-paham yang demikian, di Jabariyah punya pandangan begitu. Jadi kalau dia melihat takdir itu, kalau ada orang tuh males sama ibadah, udah takdirnya katanya. Ada orang ngerjain maksiat, takdirnya begitu. Nah, itu namanya ahlul dalal, paham bodoh itu. Dan paham ini udah banyak diikutin Pak oleh orang-orang muslim yang males. Ya, udah banyak diikutin paham Jabariyah ini. Ya, kata dia, kalau emang dari sononya udah begitu, mobil kata dia lain juga susah begitu dia. Udah takdirnya, nggak bisa begitu. Islam justru nggak begitu. Ahlus Sunnah punya pandangan, sejahat apapun manusia, ketika dia berada di dunia lagi terhalang oleh nafsunya, maka bagaimana kefitrahan manusia itu dikembalikan ke Islam. Jadi buat Nabi, kenalkan kembali fitrah dia. Kenapa kamu itu udah gak ngakuin lagi Allah sebagai Tuhan kamu? Padahal dulu waktu dilahirkan ibumu, kau berkata alastu birabbikum, saat ditanya Allah, qalu bala syahidna, kau ngomong, bukankah kami Tuhan kalian? Kata Allah. Lalu kau katakan, betul kami Tuhan kami. Tapi kalau kamu begitu, kenapa kamu di dunia sekarang sudah menyimpang dari Allah? Tuh, itu Ahlussunnah. Mengembalikan fitrah manusia. Kalau Jabariyah enggak, dia mau taat kek, dia mau maksiat, udah takdirnya. Alhamdulillah. Gak boleh begitu. Ada juga pandangan orang tua yang kacau. Biarin masih muda bermaksiat, dia nggak sholat, tidak puasa, ntar juga waktunya kawin dia berhenti, begitu dia bilang. Udah kawin berhenti, begitu. Pandangan salah sudah, pandangan Jabariyah itu. Emang udah takdirnya dia begitu, gitu. Salah Pak, yang begitu. Gak boleh kita ngomong begitu. Ya, ini orang-orang yang keliru, yang gak punya pelajaran, gitu. Ya, yang gak punya ilmu, gitu. Iya, gak boleh. Jadi kalau ninggalin taat, ngerjain maksiat, ya bukan takdir, itu nafsumu katanya. Kamu udah keliru jalan. Paham Jabariyah itu diikuti sama kamu itu. Justru Ahlussunnah yang benar kamu tinggalin. Ya, wa muntahillahu qailun bilisani halih illam yakun bilisani maqal wa muntahillahu, dan yang menganggap halal qailun, orang yang berkata bilisani halihi, dengan lisan keadaannya ini, illam yakul,
jika tidak ia mengatakan bilisani dengan lisan makali akan tempat perkataannya. Apa maksudnya? Orang-orang begitu saudara, kalau dia menganggap meninggalkan taat adalah takdir dari Allah, melakukan yang haram adalah takdir dari Allah, kalau begitu la faidata fi irsalir rusul, nggak ada faedahnya tuh diutusnya Rasul, betul? Nggak ada faedahnya kalau begitu diutusnya Rasul. Justru Rasul diutus ke muka bumi ini untuk menebarkan dan menjelaskan hal-hal yang benar, bahkan mengembalikan fitrah manusia. Berarti dia nggak menganggap adanya Rasul itu orang, ya nggak menganggap dia, nggak ada faedah Rasul diutus kalau begitu. Wa inzalil kutub, dan tidak berfaedah diturunkannya kitab-kitab Allah. Jadi punya dia itu pikiran hanya berlogika saja, gitu. Hanya berlogika, ya, hanya logika yang dia pakai begitu. Jadi bukan keterangan yang sahih atau dalil-dalil khusus dari Allah dan Rasul ini nggak pakai itu, Pak. Aneh katanya orang-orang begini nih. Wa ya ajaban, sungguh aneh orang ini. Kaifa yasduru mimman yadda'i iman al-ihtijaju ala rabbi. Bagaimana bisa timbul dari orang-orang yang mengaku-ngaku beriman al-ihtijaju ala rabbi, sementara dia membuat hujah kepada Tuhan. Katanya beriman tapi membuat hujah, amal Tuhannya ini adalah takdirmu ya Rabb, saya ninggalin taat, saya kerjain maksiat, takdir dari kamu. Di mana letaknya iman kalau begitu? Apakah pantas hal yang begitu dikatakan orang yang beriman? Walillahil hujjatul balighah ala jami'i khalqih, dan milik Allah segala hujjah al-balighah yang mengalahkan ala jami'i khalqih, atas seluruh makhluk-makhluk. Jadi kalau yang mau punya alasan itu Allah, bukan kamu. Allah yang mau punya alasan, bukan kamu. Kita manusia itu gak boleh berbuat alasan. Kalau tugas kita cuma jalanin tugas, jalanin apa yang Allah perintah itu aja. Jauhkan apa yang Allah. Kalau alasan nanti Allah. Kita nggak ada lagi beralasan lagi. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu nggak begitu? Kenapa nggak ada lagi? Tapi Allah yang bertanya itu. Ya, kalau orang beriman cukup dia kembalikan semua kepada Allah. Jadi apa yang diputuskan sama Allah, dia kembalikan semua kepada Allah. Akhir ketirnya dia kembalikan kepada Allah. Jadi begitu ngaku-ngaku beriman katanya. Nah, kaifa yardal mu'min li nafsihi, bagaimana ia ridha sebagai mukmin kepada dirinya, ayat tasabbah bil musyrikin al-qaim, padahal dia itu ayat tasabbah, bahwasanya dia menyerupai tasabbah kepada siapa? Bil musyrikin al-qaim, orang-orang musyrik yang berkata. Jadi orang-orang musyrik pada masa dulu tuh selalu begitu, Pak. Kalau dia bunuh orang takdir, ya dia memperkosa istri orang takdir begitu, Pak. Jadi takdir itu diartikan jelek aja, udah keputusannya gitu. Salah. Jadi orang-orang musyrik ketika dia menyembah berhala, menyembah nenek moyang dia gitu kan, apa namanya itu Lata dan Uzza, itu udah takdirnya katanya, jangan pakai dakwahnya. Udah begitu jalannya gitu. Orang-orang musyrik punya alasan begitu, Pak, ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang. Makanya dalam Quran disebut di sini, "Lau sya'allahu ma asyrafna wala aba'una wala harramna min syai'," katanya. Ini alasan orang musyrik nih, Pak. Kalamnya diabadikan oleh Allah dalam Quran. Orang-orang musyrik dulu tuh begitu, apa dia bilang? Lau sya'allahu, kalau sekiranya Allah menghendaki, ma asrafna, tentu saja kami tidak berbuat musyrik. Karena kehendak Allah kami musyrik. Kalau sekiranya Allah menghendaki kami bukan musyrik, kami tidak bakal musyrik. Tuh kata dia begitu. Ini omongan mereka ini, Pak. Walau aba'ana, begitu juga bapak-bapak kami gak bakal musyrik.
wala haramna, dan tidak akan pernah menjalankan yang haram kami ini min syai'in, dari sesuatu yang diperintahkan atau dilarang oleh Allah. Karena Allah berkehendak kami ini jadi orang muslim, ya muslim kami, kata dia. Nah yang begitu ditampik Pak, itu alasan orang-orang yang bodoh, yang gak pernah berpikir tentang keilmuan dan keimanan. Aula atau tidak